Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menggenggam nyawa setiap hamba, terutama pada saat mereka sedang tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan sehingga orangnya bisa bangun lagi, dan salah satunya adalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah zat yang mewafatkan jiwa ketika dia sudah meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati pada saat dia tidur. Sehingga nalikane Bapak Ibu nikah sehari nggak sadar. Di posisi kita nggak sadar itu sebenarnya Pak, mati sementara. Nyawa kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, maka Allah tahan jiwa dan nyawa yang Allah putuskan untuk mati. Isungi turu tangine kiamat, karena jiwanya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan sebagian jiwa ada yang dilepas oleh Allah sehingga kembali lagi ke jasadnya ila ajalin musamma, lalu dia bisa hidup sampai batas waktu tertentu. Dan itulah kaum muslimin, manusia yang saat ini bisa bangun kembali setelah mereka tidur. Maka bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jenengan nek wungu nggih ndonga kados ngoten niku. Napa lali? Katae lali. Biasanya sing cilik-cilik diajari ndonga, sing tua lah lali. Biasakan seperti ini jamaah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah ketika bangun. Alhamdulillah awak waras, meskipun arto telas. Sing penting saged salat jamaah subuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kami haturkan jazakumullahu khairan kepada Takmir Masjid Darussalam Blimbing. Nyuwun pangapunten Bapak, barangkali dalam menetapkan jadwal rada repot, karena saya nunggu keputusan jadwal dari Masjid Turki Karangasem gitu. Sebab itu yang lebih dekat, mosok tonggo kok dikarekno gitu. Sehingga dahulukan tonggo dhisik baru yang jauh. Nah, karena Turki sudah diputuskan malam, maka yang Masjid Darussalam Blimbing paginya setelah subuh. Karena kemarin ada rencana Turki ini pada subuh, kok jadinya malam, akhirnya yang Blimbing subuh. Nah, ini pangapunten niki temahe padha. Nggih. Sami ya, Pak. Nah, niki kula mboten ngerti niki. Sing niru sing pundi? Blimbing niru Paciran atau Paciran niru Blimbing? Bareng. Mangane wong Ciran rada rene. Mangke ngejipne kajian ning Turki Karangasem. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki dugi jam pinten, Pak? Suruk niku jam pinten niki? 5.19. Berarti tulu. Berarti kula mung matur setengah jam, rampun niku bubar nggih. Sarapannya pun siap nih kata nggih.
Nggih, niki alhamdulillah saged fokus untuk belajar, terutama Bapak Ibu yang hadir untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Darussalam. Nanti bisa kita sambung setelah sholat subuh, kita berzikir dengan belajar bersama. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat syuruk 2 rakaat. Insya Allah semoga bisa mendapatkan pahala haji sempurna. Sekarang kalau jenengan mangkat haji bukan sakit Pak, ditutup. Tapi insya Allah kita bisa tetap mendapatkan pahala haji dengan cara seperti ini. Hadir di masjid waktu subuh, lalu zikir sampai terbit matahari, ditunggu kirang langkung 15 menit sampai agak tinggi, baru sholat duha yang pertama yang disebut dengan sholat syuruk. Nabi SAW pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, sak rambung ini ku dzikir, dudu turu dzikir sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'ataini, lalu sholat 2 rakaat. Menikah sholat duha yang pertama yang disebut dengan sholat syuruk. Disebut sebagai sholat syuruk karena sholat duha menikah dilaksanakan pada saat syaraqatis syamsu, nalikane matahari meletek, nalikane srengenge terbit. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, tamah. Mongko sing nglakoni kados ngeten iki insyaallah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita adalah bagaimana menjadi hamba yang qanaah. Qanaah niku napa, Pak? Qanaah niku napa? Jenenge tanggoku. Mbak Qanaah. Qanaah adalah nek wong Jawa ngarani nrimo ing pandum, dan bahkan ini kadang jadi prinsip hidup masyarakat kita. Jadi wong niku ya sing nrimo ing pandum. Kenapa kita perlu diajarkan seperti itu? Karena orang tidak akan bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini kalau dia nggak punya prinsip qanaah. Manusia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan hidup nalikane ning donya ketika dia tidak punya sifat qanaah. Ngendikane Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah menyampaikan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Dalam Diwan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu punya kumpulan syair ya, yang disebut dengan Diwan Asy-Syafi'i. Salah satu di antara nasihat yang beliau sampaikan dalam Diwan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu." Nek awakmu duwe ati sing qanaah, nek kowe duwe manah sing qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Mongko awakmu karo raja perasaane padha napa Pak? Ora butuh apa yang ada di tangan orang lain, merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan, sehingga hidupnya selalu diwarnai saya sudah cukup. Raja, masya Allah, raja niku duwe istana megah, isine lengkap, panganan kathah, pakaian yo kathah, bojone yo kathah, anake yo kathah. Saya butuh apa meneh? Tidak ada. Semua kebutuhan hidupnya tercukupi. Sehingga yang namanya raja, semua perlengkapan hidupnya tidak ada yang kurang. Nanti besok betul Pak, raja sing kaliren, raja pundi Pak? Raja ini semut, rantai panganan. Raja pundi Pak? Raja Blimbing. Niku kokean utang Pak, itu kaliren.
yang namanya raja, hidupnya pasti akan terpenuhi semuanya. Fasilitas A, ada fasilitas B, ada fasilitas C, ada sedaya wonten. Dan manusia biasa sing jenenge rakyat, mungkin kita masih kurang. Kadang ya, Arab adang sego randi beras, Arab goreng ndok randi ndok, Arab napa meneh masak gas entek. Itu manusia biasa. Tapi kata Imam Syafi'i, ini kan sifatnya lahiriah. Semua itu bisa dikembalikan kepada kondisi batin. Nek batine menungso saged dadi qanaah, mongko insyaallah perasaannya sebagaimana layaknya raja, yang dia sudah merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan ada di sini. Merasa dia sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika ada perbedaan pendapat yang terjadi antara sahabat Abu Darda dengan sahabat Hasan bin Ali. Hasan bin Ali niku sinten? Hasan bin Ali niku sinten? Putune sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda itu pernah mengatakan seperti ini. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah. Dadi wong sing lara-laran, dadi wong sing gering-geringen, bendina nek gak gering lara, nek gak watuk pilek corona. Ndase ngelu. Isine mung bendina lara. Itu lebih saya sukai daripada saya sehat terus. Wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah wal faqru ahabbu ilayya minal ghina. Dadi wong kere luwih aku senengi timbangane dadi wong sugih. Kok ana wong sing aneh kaya ngene. Jenengan yang dikai pilihan, Pak. Jadi hamba yang miskin tapi bersabar, atau yang kaya tapi bersyukur, milih pundi, Pak? Ingkang pundi? Coba ada yang angkat tangan enggak yang milih miskin tapi bersabar? Itu keutamanya kan sama. Mau jadi hamba yang bersabar maupun jadi hamba yang bersyukur, keutamaannya sama. Karena masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisinya. Allah niku maha adil. Sing sugih dikai ibadah kudu syukur, sing kere dikai ibadah kudu sabar, sehingga sama-sama bisa melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan kondisinya. Nah, makanya sekarang kita dikasih pilihan nih. Mau jadi orang yang kaya bersyukur atau miskin sing sabar? Milih pundi, Pak? Kaya yang bersyukur. Kenapa jenengan nggak milih kere sing sabar? Melarat. Rawani melarat, Mas. Rakuat. Tapi Masya Allah ya, sahabat itu beda, Pak. Keberanian yang ada pada dirinya rawat di melarat. Wong urip ya kabeh urip. Sing jenenge mati ana sing ngatur. Semuanya pasti akan dapat jatah rezeki, tapi kata beliau, dadi wong kere luwih aku senengi timbangane dadi wong sugih. Yang penting bisa bersabar. Karena jamaah dilakukan Allah, terkadang sabar itu bisa membuat seorang hamba terasa lebih dekat dengan Allah. Coba perhatikan ya, kita kalau dapat nikmat, pernah nggak kemudian tahajud sampai nangis? Jarang ya, Pak. Mungkin nggak pernah. Sing jenenge wong nek pas alon, rezekine kathah, nemi yang lancar, kemudian dia punya banyak uang, akeh laline timbangane ngene. Beda dengan orang yang dalam kondisi ketika sedang diuji oleh Allah. Mungkin bisa jadi dia akan semakin bergantung kepada Allah. Tahajud jadi khusyuk, sholatnya nambah, kadang ya tambahi poso, bisa menangis di hadapan Allah karena dia sedang bersabar.
Nah, maksud Abu Darda seperti ini. Saya itu merasa lebih bisa dekat dengan Allah nalikane diwenehi ujian ketimbang lebih dekat dengan Allah ketika dikasih nikmat. Makanya beliau lebih milih jadi wong kere sing sabar, luwih seneng timbangane dadi wong sugih sing syukur. Tapi ini pendapatnya sinten? Abu Darda. Lalu pendapat ini dikoreksi oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Sapa sing pasrah dengan pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk menjadi yang bukan Allah berikan kepadanya. Maksudnya pripun, Pak? Sing jenenge sugih kere niku pilihane sinten, Pak? Sing menentukan sinten? Manusia bisa menentukan enggak? Makanya tadi ya, kalau jenengan dikasih pilihan seneng sugih sing bersyukur atau kere sing sabar, ijma di sini sugih sing bersyukur. Sepakat. Nah, cuman masalahnya saya ngatur sugih karo ngatur kere kan dudu awake dhewe. Saya ngatur sinten? Allah. Kene niki mong kawula sak nderma. Mosak masih golek urip manut apa sing dikehendaki sing kuwasa. Dan itu yang diajarkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sehingga beliau mengatakan manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Wong sing pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan yang bukan miliknya. Makanya jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seperti ini, itu adalah pilihan terbaik dari Allah yang maha mengetahui kondisi terbaik untuk hambanya. Tapi kadang sing jenenge hamba niku nggih ngoten niku, Pak. Ora trimonan. Pengen A, pengen B, dikai A njaluk B, dikai B njaluk C. Ya. Wis dikai masyaallah nggih. Jenengan nyuwun sewu nggih. Pendapatan per bulan teng Blimbing niku sing paling rendah pinten, Pak? Teng Blimbing, Pak. Mesti ngalahi Ciran to nggih. Mesti ngalahi Ciran. Kula nggih yakin wong sepeda motornya apik-apik wong Blimbing. Mesti ada sebagian yang dikasih oleh Allah, misalnya rezeki sakmene per bulan. Anggaplah misalnya 10 juta per bulan. Tapi karena dia selalu ndongak mendur, wah lha tonggoku wis iso tuku kulkas anyar, iso tuku motor anyar, iso. Akhirnya apa? Dia meremehkan apa yang telah diberikan oleh Allah itu. Dia meremehkan, Pak. Ngremehno tegese pripun? Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya berupa gaji atau pendapatan atau bati dodolan iwak sing niku cacahe 10 juta, dia lupakan. Tapi arep-arep wong liya, arep-arep apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, sehingga dia meremehkan rezeki yang Allah berikan kepadanya, malah goleki sing dudu wae, Pak. Itulah karakter yang oleh Nabi SAW diperingatkan. Makanya ini urusan dunia kita diajari apa? Unduru ila man huwa asfala minkum. Ini urusan dunia pok nyawang wong sing ngisormu. Deloken wong sing ngisormu. Awakmu wis duwe motor, deloken wong ngisore. Duwene mong napa? Duwene mong sepeda. Wis duwe sepeda motor deloken ngisore iki. Iku mung duwene mong sepeda hotel. Duwe sepeda hotel deloken ngisore. Ngendi-endi mong mlaku ora duwe sepeda hotel. Orang kalau melihat bawahnya, kata Nabi SAW, wala tanduru ila man huwa fawqakum.
Jangan lihat kepada orang yang lebih atas daripada kalian. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu akan lebih layak membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah untuk kalian. Jadi tujuan Nabi SAW mengajarkan seperti ini. Kalaupun orang itu nggak bisa jadi hamba yang bersyukur, minimal ojo sampai ngeremehno nikmat. Wis dikai ra gelem syukur malah golek liyane. Niku nek ibarate jenengan gadah yoga nggih. Duwe anak 5. Sing iki dikai 20.000, kabeh dikai 20.000. Lalu ada salah satu di antara yoga jenengan dikai 20.000 tidak berterima kasih, malah ngerayah wae dulure, sehingga yang ini tidak disyukuri malah golek ini liyane. Kira-kira sebagai orang tua yang ngasih duit niku pripun, Mbak? Mungkin ya lara hati. Iki tak kei tidak berterima kasih. Malah golek-golek liyane. Sing tak kei malah dibuang. Kadang-kadang ada ya seperti itu ya. Anak misalnya minta apa? Minta HP, dikai HP wong tuane. HP ini dibuang. Golek liyane. Ini kan sudah tidak bersyukur, meremehkan nikmat itu, malah mencari yang lain. Kita seharusnya malu dengan yang seperti ini, jamaah. Kita seharusnya malu dengan yang seperti ini. Kok bisa, Pak? Sing maringi jenengan nikmat niku Allah, zat yang maha melihat, yang maha menyaksikan, dan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap sikap yang kita lakukan saat kita dapat nikmat. Makanya jangan sampai meremehkan nikmat Allah. Dan bentuknya tadi ya, nikmat yang sudah diberikan rasanya kok tidak pernah disyukuri, ngarap-ngarap nikmatnya orang lain. Sehingga para ulama mengatakan sikap manusia terhadap nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. Sikap manusia terhadap nikmat Allah ada 3 tingkatan. Yang paling dhuwur mensyukuri nikmat. Ini yang paling apik sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pertengahan tidak bersyukur, tapi diam saja. Ngomong mendel mawon, dikai nikmat ya ora tau ngomong alhamdulillah, tapi dia tidak meremehkan, tidak bersyukur tapi tidak meremehkan. Sing nomor 3 niki sing paling elek, mesti maksiat nih, meremehkan nikmat. Inilah yang dibenci oleh syariat, dibenci oleh Allah, dan Nabi SAW menyarankan ojo sampai jadi wong sing ngremehno nikmat. Tegese ngremehno nikmat niku napa, Pak? Wis dikai nikmat tidak bersyukur, malah golek liyane gara-gara kepencut karo nikmat yang diberikan kepada tonggo. Makanya tadi dalam urusan dunia Nabi SAW sarankan ojo ndelok sing dhuwurmu, karena kalau kita selalu sering donga kebentuk isinya mau donga delok dhuwur ya wis, apa yang sudah ada di rumahnya, yang sudah dia miliki, tersia-siakan semuanya, dia remehkan. Ini perbuatan yang tercela, jamaah. Ojo sampai terjadi, jamaah. Baik. Nah, salah satu di antara sebab kenapa orang itu jadi meremehkan nikmat adalah karena dia punya penyakit yang disebut dengan penyakit istibta. Penyakit apa, Pak? Wis do merem nih. Ditungi gak turu. Yen saya nggih, sing ngantuk-ngantuk tolong ditangani ini. Nggih. Yang disebut dengan nikmat istibta. Napa niku nikmat istibta? Pengen cepet sugih sadurunge waktunya, pengen cepet sukses sebelum waktunya. Wektane bareng muncul, tapi kudu cepet-cepet. Makanya kan kadang ngono niku ya kemrungso niku. Nek kono, kowe kapan duwe omah?
kapan kowe duwe omah, kapan kowe duwe omah. Anake kok bendina ditakoni mung kaya ngono, kapan kowe duwe omah. Pak, mbok anake niku ya meskipun dia sudah, lah anakku kan wis mentas, wis rabi, kudune wis pisah karo wong tua. Tapi tolong diperhatikan, anak Anda ini juga melakukan perjuangan yang berbeda dengan orang tuanya dulu. Kalau dulu nggih, pangapunten yang sekarang berusia 50 ke atas, 60 ke atas, tanah nang blimbing per meter pinten, Pak? Riyen, Pak. Rata-rata 1,5 niku tahun 90-an. Tahun 90 pinten tanah teng blimbing? Nek tahun sekarang pinten? 1,5 per meter. Lah kok dibandingno wong tuane? Aku dhisik tak kandhani. Wong tuamu dhisik umur selawe wis di omah. Dan dhisik bapak tanah per meter 50.000. Lah sakniki tanah per meter 1,5 juta. Anaknya dipaksa, kapan kowe ndek omah, kapan kowe ndek motor, kapan kowe lho dulurmu ke ngodeloken kowe. Kancamu wis iso ngono. Akhirnya kadang si anak itu kemerungsung, pengen cepet-cepet. Kenapa? Kenapa, Pak? Dorongan wong tua. Makanya saiki kan standar sukses itu bergeser. Nek zaman dulu yang diajarkan para kiai-kiai kita masa silam, mereka selalu menekankan anak sing sukses niku ya sing iso belajar agama, ngerti agama, duwe apalan Quran, ngerti hadis. Itu dulu. Sekarang kan bergeser. Jenenge sukses ki ya wis iso tuku omah, wis duwe lemah, wis duwe motor. Akhirnya apa? Kemerungsung. Wongku serba kemerungsung. Sebab dia kejar target. Tonggoku wis iso tuku ngene kok mosok aku durung. Disebabkan karena kemerungsung itu akhirnya sikut-sikutan. Orang tidak lagi kenal mana batasan halal, mana batasan haram, karena dia ingin kejar target sebelum waktunya. Nah, Nabi SAW ngasih peringatan yang seperti ini. Piyambake ngasih peringatan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam hatiku. Roh Kudus sinten, Pak? Sinten? Malaikat Jibril. Allah sebut dalam Al-Quran malaikat Jibril itu kan Ruhul Kudus, roh yang suci. Disebut roh karena tidak nampak oleh pandangan manusia di alam arwah. Baik, apa yang dibisikkan oleh Jibril kepada Nabi SAW? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali karena jatah rizkinya sudah habis. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali karena jatah rizkinya sudah habis. Jadi kabeh menungso nek seurip berarti tesih nggak ada jatah rizki. Nek mati, oh berarti jatah rizki entek. Berarti jatah rizki entek. Makanya kabeh niku dijamin oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun sing germemet ning dhuwur bumi niki kejaba rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedaya rizkinya sudah dijamin. Nek rizkinya entek mati ini, Pak. Makanya nyuwun pangapunten ya. Kadang ada orang yang usianya 70 ke atas, 80 ke atas, bolak-balik mlebu rumah sakit, wis ngerepoti keluargane. Biasanya keluargane arep-arep napa, Pak? Arep-arep napa? Kapan
mati. Iki kapan mati simbah ini? Kok bolak-balik mlebu rumah sakit kok ya ora mati-mati. Usianya sudah 80 ke atas, bahkan 90 ke atas, kok ya awet. Kenapa? Rezekinya masih ada. Selama jatah rezekinya masih ada, dia nggak mungkin meninggal dunia. Ada sebuah kisah ya. Ada orang yang dia jalan, tapi karena dia nggak lihat bawah, kecemplung sumur. Akhirnya penduduk pada saat dia kecemplung sumur, ya mungkin teriak minta tolong, oh seurip. Penduduk berusaha untuk menyelamatkan dia. Ditarik, selamat dia. Sampai atas, dia selamat. Saya ngejengkel wong bar kecelakaan ini priwen, Pak. Was-wasan ya. Nah, dia berdek was-wasan. Terus ditenangkan, tenang. Dikasih minum air segelas. Ngembesek. Minum dia. Setelah minum habis, mulai tenang, ditanya sama orang, iku mau piye ceritane kok bisa kecemplung sumur? Ditanya sama orang, piye ceritane kok bisa kecemplung sumur? Langsung dia spontan berdiri, ceritanya kayak gini, aku mau lewat ke ini, melaku kecemplung kan? Kecemplung sumur, kaping pindho mati, Pak. Waktu ceritanya kok bisa kecemplung sumur, dia itu memperagakan kecemplung sumur meneh sing pindho mati. Sudah? Para ulama memberikan ibrah dari peristiwa ini. Orang ini kecemplung sumur yang pertama belum mati karena ada segelas air yang jadi jatah rezekinya yang belum dia minum. Mau segelas air, Pak. Ini kosong loh ya, karena jahe ini ya. Jahe ini nang buri. Hanya karena segelas air yang menjadi jatah rezekinya yang belum dia dapatkan, ya, maka diselamatkan oleh Allah. Tetap hidup, begitu ini sudah diminum, mati. Allah Ta'ala Maha Adil. Nggak mungkin ada rizki yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz tidak sampai kepada orangnya. Masya Allah. Ini kita yang komplit hadisnya ya. Ribuan, Pak. Terus sabar. Napa badhe kondur? Wis selesai durung? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah mugi terus diparingi sabar ya. Saya lanjutkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tastabti'u anha." Karena itu janganlah kalian memiliki sifat istibta'. Janganlah kalian kemrungsung ning golek donya. Istibta' niku kemrungsung golek donya. Yang didefinisikan dengan ingin cepat sukses sebelum waktunya. Durung wayahe duwe omah, meksa duwe omah. Akhirnya pripun? Melakukan transaksi riba. Durung wayahe duwe sepeda motor apik, meksa duwe sepeda motor apik. Akhirnya pripun? Ning dealer golek leasing. Wonten leasing teng mriki, Pak. Leasing sepeda motor. Utang sepeda motor dengan cara riba. Durung wayahe dipaksa. Akhirnya karena dipaksa, orang itu mendapatkan harta dengan cara yang salah, dengan cara riba, dengan cara haram, dan seterusnya. Nyuwun pangapunten ya. Nyambut gawe, Pak, di dunia pemerintahan yang kira-kira nggak pakai sogok wonten mboten, Pak? Kata, nggih. Banyak ya, kata, alhamdulillah. Tapi kenapa orang ketika daftar itu rata-rata pakai sogok? Kenapa? Karena dia mikir, nek orang nganggo koyo ngene iki biasanya orang ketompo, Mas. Makanya kudu dikei sogok. Mbok nganggo pring, mbok nganggo galar. Pokoke kudu disogok. Lho koyo ngono ku meksa sing penting pokoke kowe kudu oleh
gawean, iso nyambut gawe, dapat pekerjaan, syukur-syukur jadi PNS, jadi ASN, jadi aparat negara, sampai direwangi nyogok. Alhamdulillah, nek piantun tiang-tiang blimbing Paciran tidak begitu bernafsu dengan yang seperti ini ya. Saya rasakan beda Pak. Kula niki nek Paciran, Blimbing, Brondong dan sekitarnya, mungkin karena pengaruh dari pendidikan sejak masa silam, saingan untuk memperebutkan kursi aparat itu tidak sebagaimana di daerah yang lain. Padahal di daerah yang lain, terutama Jawa Tengah ya, yang namanya jadi aparat negara itu termasuk apa? Prestasi, punya status sosial di masyarakat, makanya rebutan. Sampai kata-kata orang yang aku ora gelem nyambut gawe nek gak dadi PNS, nek gak dadi aparat negara, ora gelem nyambut gawe, sehingga maksa seperti itu sampai direwangi nyogok. Ini contoh pengen sukses sakdurunge wedalipun, sehingga dia maksa diri, akhirnya yang terjadi kayak gitu. Praktek haram itu terjadi karena orang seperti ini. Dan ini pernah kita sampaikan ya, di kajian-kajian aparat negara, mereka ya kroso, oh berarti awake dhewe dhisik ki ya keliru, berarti oh mesti kini melebu ya rodok ra sehat ya. Ana sing nganggo sogok, ana sing nganggo ijazah palsu, ana sing nganggo nepotisme dan seterusnya. Kalau itu nggak ada buku ya yang pernah saya tulis dan sudah selesai dibedah di AMB Channel. Besok AMB Channel Bapak Ibu nek nonton di YouTube nih ya. Bukunya judulnya Fikih ASN. Fikih ASN. Yang terakhir ada salah satu anggota KPK, main ke kantor. Bukan untuk audit keuangan Pak, kantornya itu kantor negara ya. Tapi karena ingin konsultasi, tapi qadarullah tidak bisa ketemu, lepas medal. Akhirnya sama orang kantor dikasih beberapa buku, judulnya Fikih ASN. Itu diantarkan sampai ke gubernur. Terus pihak gubernur ini iso dibahas di masjid gubernur, dibahas di masjid kota, masjid balai kota. Karena banyak sekali pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi, negara itu dirugikan miliaran gara-gara seperti ini. Miliaran Pak, disebabkan karena keuangan yang maksa tadi. Baik, kembali ke sini. Makanya banyak orang ya, dia melakukan sesuatu yang haram, sebabnya adalah karena ingin cepat sukses sebelum waktunya. Durung wayahe bati, akhirnya iwake diapa Pak? Ya. Dikom banyu, main antep, songi, KIS. Engko sesuk abadi. Karena bobotnya tadi datang, bobotnya tambah. Durung wayahe, tapi maksa. Nah seperti ini tidak boleh. Karena itu Nabi SAW menyarankan khudhu ma hulla wa da'u ma hurrima. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Kowe kemrungsung gak kemrungsung, jatah rezekimu ora bakalan tambah. Karena kabeh menungso niku jatah rezekinya sudah ditetapkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin nggih. Gandeng wis do ngantuk nggih, dilarani mawon. Nggih, demikian yang bisa kita sampaikan. Ini sudah jam 5:25. Dan selanjutnya pripun, Pak? Ada tanya jawab enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Nggih, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena di kesempatan kali ini belum ada kesempatan tanya jawab. Insyaallah nanti kesempatan tanya jawab kita buka di kajian Masjid Turki Karangasem.
Barangkali Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, monggo mangke saged pinarak teng Masjid Turki Karangasem. Pirsa to Pak? Jalan Legundi. Nah, Jalan Legundi. TKP belok kanan, ngidul ke arah Sendang. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk kaum muslimin, warga Blimbing dan sekitarnya. Allah memberikan limpahan rezeki yang berkah bagi mereka. Allah berikan kesehatan dan penjagaan sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.